Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Andriani Matondang, NIM 18404934. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh etika pelanggaran audit. Contoh pelanggaran etika audit yaitu kasus Mulyana W. Kusuma. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2004. Mulyana W. Kusuma sebagai seorang anggota KPU diduga menyuap anggota BPK yang saat itu akan melakukan audit keuangan berkaitan dengan pengadaan logistik pemilu. Logistik untuk pemilu yang dimaksud yaitu kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah dilakukan pemeriksaan, Badan dan BPK meminta dilakukan penyempurnaan laporan. Setelah dilakukan penyempurnaan laporan, BPK sepakat bahwa laporan tersebut lebih baik daripada sebelumnya, kecuali untuk teknologi informasi. Untuk itu, maka disepakati bahwa laporan akan diperiksa kembali 1 bulan setelahnya. Setelah lewat 1 bulan, ternyata laporan tersebut belum selesai dan disepakati pemberian waktu tambahan. Di saat inilah terdengar kabar penangkapan Mulyana W. Kusuma. Mulyana ditangkap karena dituduh hendak melakukan penyuapan kepada anggota tim auditor BPK, yakni Salman Hairiansyah. Dalam penangkapan tersebut, tim intelijen KPK bekerja sama dengan auditor BPK. Menurut versi Hairiansyah, ia bekerja sama dengan KPK memerangkap upaya penyuapan oleh saudara Mulyana dengan menggunakan alat perekam gambar pada 2 kali pertemuan mereka. Penangkapan ini menimbulkan pro dan kontra. Salah satu berpendapat auditor yang bersangkutan, yakni Salman, telah berjasa mengungkap kasus ini. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa Salman tidak seharusnya melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut telah melanggar kode etik akuntan. Analisis. Dalam konteks kasus Mulyana W. Kusuma dapat dinyatakan adalah bahwa tindakan kedua belah pihak ketiga maupun pihak penerima kerja yaitu KPU sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor melakukan komunikasi kepada pihak yang diperiksa atau pihak penerima kerja dengan mendasar pada imbalan sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus Mulyana W. Kusuma, walaupun dengan tujuan mulia yaitu untuk menangkap indikasi terjadinya korupsi di tubuh KPU. Dari sudut pandang etika profesi, auditor tampak tidak bertanggung jawab, yaitu dengan menggunakan jebakan imbalan uang untuk menjalankan profesinya. Auditor juga tidak punya integritas ketika dalam benaknya sudah ada pemihakan pada salah satu pihak, yaitu pemberi kerja dengan berkesimpulan bahwa terjadinya korupsi. Auditor BPK harus bisa secara cermat, objektif, dan benar mengungkapkan bagaimana aliran dana tersebut masuk ke KPU dan bagaimana data tersebut dikeluarkan atau dibelanjakan. Dengan teknik dan prosedur yang juga telah diatur dalam profesi akuntan, pasti akan terungkap hal-hal negatif, termasuk dugaan korupsi kalau memang terjadi. Dalam kasus ini, kembali lagi kepada tanggung jawab moral seorang auditor di seluruh Indonesia, termasuk dari BPK harus sadar dan mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memegang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa dana atau uang dari rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel, dan transparan, maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini. Solusi. Tindakan yang dilakukan oleh Salman selaku auditor BPK sudah dianggap benar karena telah bekerja sama dengan KPK terkait dengan pengungkapannya penyuapan yang dilakukan oleh Mulyana W. Kusuma. Namun dalam mengungkap kasus tersebut diperlukan suatu kode etik yang telah diatur dalam kode etik akuntan profesional sehingga tidak akan menimbulkan adanya pro dan kontra untuk mengungkap suatu kasus penyuapan seperti kasus tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.